Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo sahabat-sahabat Firqa dimanapun yang sedang berada, selamat malam. Dan kembali lagi kita bertemu di video explore. Hari ini Firqa berada di wilayah Jawa Tengah, teman-teman. Dan kembali lagi ya, kita akan coba mengeksplor keberadaan rumah yang terbengkalai. Teman-teman, dari sedikit cerita ya yang kita kantongi, rumah ini semenjak ditinggal pergi oleh pemiliknya itu menjadi terbengkalai. Konon diceritakan satu keluarga ini pergi dan tak pernah kembali. Tidak ada satu orang pun ya yang mengetahui secara pasti kenapa dengan seluruh anggota keluarga pemilik rumah yang persis di belakang saya ini. Dan baiklah, sepertinya saya cukup penasaran juga ya, tertarik ingin melihat seperti apa kondisi rumah ini setelah terbengkalai puluhan tahun. Teman-teman, langsung saja kita eksekusi explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sudah berada di bagian dalam ya dari keberadaan rumah kuno mewah yang terbengkalai ini. Seluruh anggota keluarga pergi dan tak pernah kembali ke rumah ini. Tidak diketahui secara pasti, tidak diketahui secara benar kemana sang pemilik rumah hingga meninggalkan rumah ini beserta isinya dalam kurun waktu puluhan tahun. Ya Allah, dan aku masuk rumah ini teman, cukup tercengang, cukup kaget juga ya, karena di dalam sini masih terdapat furniture properti dari keberadaan rumah ini yang benar-benar masih komplit ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Di samping kiri kita ini ada bupet-bupet kecil ya. Dan kalau kita perhatikan, nah, di dalam bupet-bupet kecil itu terdapat berbagai jenis ukuran cangkir, teman. Yang seperti ini juga ya. Walah, serius. Di dalamnya terdapat gelas-gelas mungil yang seperti itu kalau aku perhatikan. Ya Allah. Ini udah sarang laba-labanya udah banyak banget, teman. Bener-bener sebuah lokasi explore yang cukup istimewir gitu ya, istimintil gitu loh. Ya Allah. Bisa dilihat kursi-kursi yang tertinggal di rumah ini ya, masih cukup mewah dengan ukiran yang seperti itu gitu loh. Kemudian di bagian depan sendiri, karena kita berada di ruang tamu ya, ini kondisinya seperti ini teman. Ada gorden tua berwarna putih yang masih tertutup secara rapat ya. Baiklah, kita coba eksplor lokasi ini. Ya Allah, ini rumah kok seperti ini ya. Astagfirullahaladzim. Furniturnya bener-bener tak tersentuh oleh siapapun ya. Bupetnya pun juga cukup besar sebagai penyekat ataupun partisi ruangan ya. Ya Allah, teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bener-bener rumah ini masih komplit ya. Oke, kita coba masuk ya. Di sebelah kiri kita ada sebuah ruangan yang cukup besar ya. Ini kalau saya perhatikan ya, astagfirullah, suara.
Ini ruangan tidur teman, yang dimana ruangan tidur ini ya cukup besar, dan di sini tersimpan ya berbagai benda-benda yang seperti ini. Tersimpan juga ya bupet-bupet tua, dan kalau aku perhatikan ranjangnya pun juga masih meger-meger di situ ya. Ya Allah, barangnya udah porak-poranda, teracak-acak gitu loh. Namun kalau saya perhatikan secara detail, ini hanya serakan buku-buku begitu ya teman ya. Walah, lemarinya pun juga cukup besar ya. Lemari yang cukup gede. Ya Allah, sudah banyak sarang laba-laba sih kalau aku perhatikan. Di pojokan sana ada Kamus Belanda Indonesia. Sepertinya pemilik rumah ini juga tertarik ya untuk belajar bahasa asing gitu loh. Astagfirullah. Rumahnya kayak ngene rek, astagfirullah. Baik, di sini ada sebuah lorong, dan lorong ini menuju ke area ruangan yang berada di bagian belakang. Namun di sini kalau aku perhatikan ya, di samping kiri kita persini ada sebuah lemari tua yang dikhususkan ya untuk menyimpan sepatu-sepatu yang seperti itu teman. Dan sepatu-sepatu yang tertinggal ini sepertinya adalah sepatu-sepatu perempuan gitu ya. Keren loh. Baik, kita tutup lagi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedikit merinding saja ya masuk lokasi ini. Ya Allah, ini udah porak-poranda rek. Udah dimakan rayap semuanya gitu loh. Astagfirullahaladzim. Bisa dilihat teman, atap ya ataupun plafon dari kamar ini bener-bener sebuah plafon yang jadul banget, karena rumah ini udah ditinggalkan di angka puluhan tahun ya, tepatnya lebih dari 12 tahun. Dan informasi yang aku dapatkan, wajar jika kondisinya seperti ini gitu loh. Akar-akar pohon pun udah mulai masuk ya ke dalam kamar ini. Nah itu menjuntai dari atas ke bawah. Ini menandakan apa? Atapnya bocor. Di situ kasurnya basah gitu. Oke. Ya Allah. Aku mendekati kamar mandi ini ya. Astagfirullahaladzim. Suara gelodakan. Mendekati kamar mandi ini sedikit merinding ya. Akarnya udah menjuntai dari atas teman. Akar-akar pohon ini ya. Kamar mandinya seperti ini dan sayang sekali terbengkalai. Di sini ada satu ruangan, namun ini bisa kita buka nggak ya? Nggak bisa ya. Oke, nggak bisa kita buka, berarti kita nggak paksa teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, omah aku koyong ini bos. Omah api koyong ini. Astagfirullahaladzim. Benar-benar rumah yang dimiliki oleh seorang miliarder pada zamannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sini kalau aku perhatikan ada pohon Natalnya, teman. Pohon Natal ya, dan bupet yang berada di depan kita ini kalau aku perhatikan hanya bupet-bupet dengan ruangan-ruangan kosong ya di bagian dalamnya. Termasuk di bagian bawah kita ini ada beberapa benda yang dalamnya kosong saja. Di pojokan situ ada satu set kursi namun nggak melenuk-melenuk itu ya. Allah, parah lokasi ini. Kalau aku melihatnya satu meja ya di depan kita ini merupakan meja makan sebenarnya. Meja makan teman, dan di sana itu menuju dapur ya, yang tersekat dengan pintu geser yang cukup cakep kalau aku perhatikan. Seperti ini. Di bagian sampingnya pun juga ada partisi ya, bupet yang cukup gede seperti itu teman. Luar biasa loh lokasi ini. Lampu gantungnya pun cukup unik ya, dengan saklarnya yang berada di tengah-tengah mentul yang seperti itu ya, mentul-tul itu saklarnya gitu. Baik, kita coba ke bagian belakang ya. Ya Allah, ini pintu gesernya cakep banget. Aku kalau melihat pintu gesernya seperti ini ya, bener-bener teringat bangunan-bangunan di Jepang, karena biasanya rata-rata bangunan di Jepang itu memiliki desain pintu-pintu geser gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ruangan dapurnya, masih terlihat ya dengan jelas jejak-jejak miliarder ini. Dilihat dari kitchen setnya ya, dengan rumah yang aku bilang sejadul ini sudah memiliki properti furniture yang seperti ini adalah bukan orang sembarangan ya. Kita coba buka ini, ada apanya, dan kosong saja teman ya. Baik, kita tutup lagi aja. Ya Allah. Wah, ternyata ada lantai 2-nya rek. Ini ruangan garasi dan di depan kita persis ada tangga naik. Wah, ternyata ada lantai 2-nya. Kita nanti coba naik, namun kita coba explore dulu ya yang berada di bagian sini teman. Kamar mandi tua sih ini, dan cermin-cerminnya seperti ini ya. Ini sekarang sih kalau aku perhatiin udah nggak ada gitu ya. Cermin model seperti ini udah diganti dengan desain yang modern gitu loh. Ya Allah, di depan kita ini ya persis ada sarang laba-laba yang menutup pintu ini. Jadi memang kalau aku perhatikan di dalam situ ya, walah berserak barang-barang bermacam-macam teman. Mulai gelas, sendok gitu ya, ada baskopnya juga, dan berbagai jenis ukuran baju-baju. Yang saya sorot di sana ada figura tua juga. Namun ruangan ini masih bagus ya, dalam artian nggak bocor gitu loh, karena itu dicor. Ya Allah teman. Dan ini bagian samping ya di rumah ini. Walah, sudah seperti itu ya. Coba kita merangkak ke sini. Waduh, udah nggak bisa ya. Jadi ini bagian belakang sendiri ya, nggak bisa diakses karena di situ tergembok teman ya. Nah seperti itu. Baik, kita kembali lagi aja. Ember-ember air dan lain sebagainya. Ya Allah, rumah ini rek. Oh, jadi ternyata memang ini terkoneksikan ke lantai 2 teman. Boyo, omare, magrong seperti ini gitu loh. Sejauh aku explore ya di lokasi ini,
Jika dibilang merinding memang iya, namun masih biasa saja ya. Astagfirullahaladzim. Aku nggak tahu ya, di atas ini ada ruangan apaan gitu loh. Bisa dibuka nggak ini pintunya ya? Oh, nggak bisa dibuka teman pintunya. Di sini ruangan kamar mandi ya, namun di atasnya ada semacam lotengnya gitu teman ya, untuk menyimpan barang. Di atasnya persis ya. Kamar mandi di lantai 2 seperti ini ya. Kemudian di sini ada ruangan namun nggak bisa kita buka ya. Walah. Di dalam situ juga masih terdapat bopet tua teman, dengan berbagai pernak-pernik ya, hiasan-hiasan gitu, namun kita nggak bisa masuk. Karena sebenarnya ya akses masuknya itu dari sini, namun ini kita nggak bisa akses ya. Ini terkunci teman ya. Benar-benar nggak bisa dibuka. Baiklah, kita turun saja, karena kita nggak bisa paksa masuk ya. Untuk pintu-pintunya nggak bisa kita buka gitu. Astagfirullahaladzim. Rumah yang benar-benar keren ini, serius. Baiklah sobat, mungkin explore kita hanya sebatas ini ya, atau barangkali di sini ada sebuah pintu, kita akan coba masuk ya kalau bisa. Namun rumah ini cukup mewah pada masanya, yang dimiliki oleh seorang miliarder juga ya di zamannya gitu. Namun ceritanya sih memang satu keluarga rumah ini bepergian bersama dan tak pernah kembali lagi ya ke dalam rumah ini, sehingga rumah ini menjadi salah satu rumah misterius yang tidak diketahui sampai saat ini bagaimana status dengan rumah ini gitu loh. Ya Allah, rumahku ini ya. Di situ ada sebuah pintu, namun nggak tahu ya bisa kita buka nggak gitu teman ya. Kita coba buka saja. Di sini ada sebuah pintu loh. Nah, ternyata nggak bisa kita buka ya. Yang saya maksud pintu seperti ini teman. Pintu ini nggak bisa kita buka. Namun jendela-nya ini sepertinya bisa gitu ya. Oh, bisa ternyata ini teman. Bisa ya. Kita mungkin akan lewat sini ya. Sebentar. Aku main kopi ya. Jadi explore itu seperti ini teman ya. Terhalang dengan berbagai lokasi yang terkadang sulit untuk kita jamah gitu. Sebentar. Aku bingung ngerek main piye iki. Bingung ya aku mainnya. Oke teman, mungkin kita akan coba terabas ya ruangan ini melalui jalur pintu samping rumah ini gitu. Aku lihat sih ada jalur yang mengarah ke belakang gitu ya, di samping luar gitu loh. Oke, kita langsung menuju ke samping dari bangunan ini saja ya. Baiklah teman, kita coba ke arah belakang ya. Kita sudah berada di bagian samping dari rumah ini. Ya Allah. Dan kondisinya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan, waduh, sudah penuh dengan tumbuhan yang akarnya menjuntai seperti itu. Baiklah, ternyata di sini itu ada satu ruangan lagi ya yang belum kita masuki teman-teman.
Oh, jadi ternyata di sini hanya sebuah kamar saja dengan beberapa almari yang kondisinya ya, ini sudah penuh dengan sarang laba-laba. Namun almarinya ya, karena ini terbuat dari kayu solid, masih bertahan ya. Belum ada tanda-tanda untuk dimakan rayap dan sebagainya. Untuk barang yang tertinggal sepertinya ini sangat minim sekali. Lemari ini hanya lemari-lemari kosong saja ya, seperti ini teman. Ternyata seperti ini ya di bagian sampingnya. Luar biasa banget. Oke, kita keluar saja dari lokasi ini. Karena ternyata lokasi ini hanya seperti ini saja ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya udah nonton video saya kali ini nggak tuntas. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.